Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, sahabat-sahabat sekalian yang saya banggakan dimanapun Anda berada. Baru saja saya scroll-scroll ya di beranda YouTube saya, dan saya temukan video Gus Islah, di mana di dalam videonya beliau menyampaikan hal yang sangat mengejutkan, teman-teman. Dan saya rasa ungkapan ini ya perlulah ya untuk kita ketahui bersama. Mungkin akan saya putarkan sebentar, dan setelah itu akan saya putarkan bagaimana video lengkapnya. Nah, yang sebentar itu seperti apa? Kita dengarkan ini. Saya ditipu berkali-kali Pak sama Habib karena saking takdirnya. Wallahi, batu cincin lah apalah. Dikatakan ini Blue Sapphire, ahli ini, wallah asli ini. Ternyata beling Pak. Itu ya. Kita dengarkan bagaimana ungkapan sebelumnya dan setelahnya dari ungkapan yang baru saja kita dengarkan bersama. Kita ambil manfaat di dalam apa yang telah beliau kemukakan di dalam video ini. Ya, karena saya pandang ini penting lah ya untuk kita dengarkan bersama. Oke, biar tidak panjang lebar seperti biasa. Sebelum ke videonya, kita intro terlebih dahulu. Ya. Oknum-oknum habaib menghina ulama NU, menghina Gus Dur dan sebagainya. Ini boneka nih. Meskipun Habib kalau bajingan ya bajingan aja. Ini mohon maaf Pak, ini persoalan moral manusia. Saya ditipu berkali-kali Pak sama Habib karena saking takdirnya. Wallahi, batu cincin lah apalah. Dikatakan ini Blue Sapphire, ahli ini, wallah asli ini. Ternyata beling Pak. Jatuh di kamar mandi, prang, beling dari botol. Habib ini kan persoalan persorangan, individu. Kelakuannya macam-macam Pak. Kalau ada Habib yang kemudian memperkosa pasiennya di Bekasi sampai 3 orang, sampai hamil 2 orang itu. Kita mau cium tangan. Mohon maaf, saya mending cium tangan ke Kiai Nasi aja. Nah, persoalannya kemudian ada beberapa oknum Habib yang justru menghancur leburkan NU dan membentuk enklaf perlawanan di NU. Madura itu hancur lebur Pak hari ini NU-nya. Karena apa? Politik Pak. Mulai dari zaman Prabowo 2014, Prabowo 2019, hari ini Anies, semua dibelah-belah umat itu. Hadir ke sana Habibnya. Isinya apa? Memecah belah orang, mengkompori orang, lawan semua. Yang tidak mendukung Anies itu adalah orang kafir yang tidak setuju terhadap Islam. Ini mohon maaf Kiai, mohon nyancuk. Pada abad ke-18, orang Eropa mengirim 25 orang untuk pura-pura masuk Islam. 25 orang. Salah satunya dikirim ke Indonesia. 24 lainnya disebar ke berbagai negara dan salah satunya juga diterjunkan di Arab Saudi, namanya Lawrence of Arabia. Ini agen rahasia Inggris. 25 orang ini kemudian melaporkan ke Eropa. Ini hasil temuan saya. Kelebihan Islam apa? Kekurangan Islam itu apa? Kelebihan umat Islam adalah umat Islam dari sejak dulu DNA-nya, genetiknya, mereka sangat tekun dalam menggali ilmu pengetahuan. Ini temuan dari 25 orang yang dipura-purakan menjadi mu'allaf. Mereka semuanya dianggap sebagai ahli agama, 25 orang ini. Bahkan Snuk Horgrenya itu juga seorang hafidz Quran. Diterjunkan di Aceh. Nanti ada temuan-temuan di Aceh bagaimana dia merontokkan Aceh sebagai bagian dari perpanjangan tangan Kekaisaran Utsmani pada zamannya. Nah, kekurangan umat Islam apa? Kekurangan umat Islam adalah ketika umat Islam ini diberikan mimpi-mimpi politik, umat Islam akan saling tikam sesama orang Islam dan umat Islam akan saling mengkafirkan sesama umat Islam dan juga umat Islam akan saling berperang sesama orang Islam. Ini temuannya. Kesimpulannya ada 2. 1, kalau begitu jangan sampai orang Islam ini berkenalan dengan ilmu pengetahuan. Kalau dia diperkenalkan dengan ilmu pengetahuan dan mereka mendalami ilmu pengetahuan, maka umat Islam ini akan menjadi bahaya dan akan menghegemoni seluruh dunia. Semua peradaban manusia ini akan dipegang oleh umat Islam. Sama seperti ketika umat Islam memegang ilmu pengetahuan pada abad pertengahan di Baghdad. Umat Islam pernah menjadi kontributor utama terhadap peradaban manusia. Artinya dalam sisi positif dan negatif pun Islam berkontribusi terhadap berbagai pemikiran umat manusia pada zamannya. Kekhawatiran ini kemudian muncul, jangan lagi orang Islam memegang ilmu pengetahuan. Caranya bagaimana?
Yang kedua, kenalkan dia dengan urusan politik supaya dia bisa berantem sesama orang Islam dan umat Islam tidak solid, saling berpecah belah, saling berperang satu sama lain, dan mereka akan tercipta sekte-sekte yang kemudian semakin banyak sekte berarti soliditasnya akan semakin rapuh. Bagaimana caranya? Kembalikan pemikiran politik mereka kepada referensi ideal masa lalunya. Kembalikan dia kepada zaman khilafah dulu, supaya peradaban dia tidak maju dan peradaban manusia masa depan tetap dikuasai oleh kita. Ini Philip Hurihiti, bukan kata saya. Sehingga apa kemudian caranya? Katakan kepada orang Islam bahwa kembali ke khilafah ini adalah ajaran agama dan bagian dari akidah. Kalau yang tidak percaya bahwa atau ada orang yang menolak khilafah, maka orang ini keluar dari keimanannya. Ini Pak cikal bakalnya. Lalu pertama kali apa yang digunakan? Dicari kemudian. Tafsir tentang agama ini kan sama seperti KUHP Pak. Di pengadilan itu pasalnya sama. Tapi pembelanya ingin meringankan, jaksa penuntut umum ingin memberatkan dengan pasal yang sama. Tafsir agama juga demikian. Dicari celah semuanya. Maka kemudian ditemukanlah satu urat dasar dari semua ini. Bagaimana cara memecah belah orang Islam? Gunakan pemikiran Ibnu Taimiyah dalam Majmu' al-Fatawa yang disebut dengan konsep al-wala wal bara'. Ini yang kemudian dipakai oleh Lawrence dan seorang ulama dari Najad Saudi Arabia bernama Muhammad bin Abdul Wahab. Kerepotan Pak. Para Gus kalian, mohon maaf para kiai. Mungkin sudah ada yang mendengar kisah ini, tapi mohon maaf saya mesti memperjelas sekali lagi. Lalu kemudian Muhammad bin Abdul Wahab dan keluarga Ibnu Saud merasa kerepotan. Gimana cara memisahkan ini? Sementara secara politik Saudi Arabia ini berada dalam cengkraman Kekaisaran Utsmani, tapi secara de facto, secara wilayah dikuasai oleh kolonial Inggris. Secara politik keislaman di bawah Kekaisaran Utsmani. Lalu bagaimana cara memisahkan ini? Keluarga Ibnu Saud memiliki musuh namanya keluarga Ibnu Rashidin dari kota Ha'il. Ini seorang habaib. Ini kemudian mengapa orang Wahabi mengharamkan penghormatan terhadap dzurriyyah Nabi. Dari sini awalnya. Kenapa diharamkan? Supaya orang Saudi tidak mendukung Ibnu Rashidin. Karena Ibnu Rashidin dan keluarga Ibnu Saud ini berperang sebanyak 8 kali. 13.000 orang Saudi mati dari kedua belah pihak. Lalu kemudian, kalau begitu kita pakai al-wala wal bara'-nya Ibnu Taimiyah. Kita harus pakai ini. Untuk apa? Untuk menyaring supaya orang Islam ini ketemu. Siapa pihak mereka, siapa pihak kita. Lalu diayaklah dengan sistem ini. Orang-orang yang merasa bahwa tidak cocok dengan pemikiran ini kabur ke Yordan, kabur ke Libanon, kabur ke Syria, ke Damaskus dan sebagainya. Sehingga akhirnya apa? Keluarga Ibnu Saud berkuasa dan kemudian untuk mensterilisasi kekuasaan keluarga Ibnu Saud dibuatlah berbagai ajaran-ajaran baru yang disebut dengan Wahabi. Karena ulamanya bernama Muhammad bin Abdul Wahab. Siapa Muhammad bin Abdul Wahab? Seorang ulama dari Najad. Nama aslinya Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi. Dari marga ini kita runut ke atas. Pertama kali orang yang berani melawan kepada Rasulullah namanya Zulhuwaisirah. Zulhuwaisirah siapa namanya? Zulhuwaisirah At-Tamimi. Saya tidak ingin mendiskreditkan At-Tamimi yang ada di Indonesia. Ini soal moral saja. Tapi secara genetik nanti ada hubungannya. Ada At-Tamimi di sini yang juga menjadi aktivis NU. Ini bukan itu. Saya hanya ingin merunut sampai kepada Muhammad bin Abdul Wahab aja dulu. Tidak semua At-Tamimi ini kotor seperti At-Tamimi yang lain. Tapi yang melawan kepada Rasulullah pertama ketika Rasulullah membagi harta ghanimah, lalu dia menuduh Rasulullah tidak adil, itu namanya Zulhuwaisirah At-Tamimi. Asalnya dari mana? Dari Najad. Lalu kemudian setelah itu Rasulullah mengatakan, ini kelompok ini nih, ntar kalau baca Quran cuma sampai kerongkongannya aja. Dan kelompok seperti ini nanti seperti anak panah yang lepas dari busurnya, liar, tidak terkontrol. Dan betul, pada zaman Sayyidina Ali muncul satu kelompok pembangkang yang mengkafirkan Sayyidina Ali, namanya kelompok Khawarij. Motornya siapa?
Abdurrahman bin Muljam At-Tamimi. Dari mana? Najd. Ada lagi siapa? Amir bin Bakir At-Tamimi. Dari mana? Dari Najd. Yang terakhir yang saya sebut tadi adalah penemu ajaran Wahabi bernama Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi. Dari mana? Dari Najd. Bani Tamim ini memang punya DNA untuk melakukan pemberontakan kepada siapapun yang memerintah. Sampai mereka akan berhenti kalau dia yang berkuasa. Tapi persoalannya kemudian, Wahabisme ini kan sudah berkuasa lewat keluarga Ibnu Saud. Mereka memang tidak menjadi pemberontak, Bapak Ibu sekalian. Tapi kemudian ajaran ini diekspor ke seluruh dunia, ke negara-negara muslim termasuk ke Indonesia. Lewat siapa? Lewat orang-orang Eropa dan orang Barat, Pak. Ini diakui oleh Muhammad bin Salman, silakan cek di Google. Di Frontline PBS dia mengakui bahwa Wahabisme ini dulu diminta oleh negara-negara Eropa dan Amerika untuk diekspor paksa ke seluruh dunia. Tujuannya apa? Untuk menandingi pengaruh Uni Soviet lewat paham komunisme, di mana negara barat sangat khawatir yang bisa menandingi ini ya hanya Wahabisme, karena sudah terbukti memerdekakan Saudi dari Kekaisaran Ottoman. Ajaran-ajaran Saudi ini, ajaran-ajaran Wahabi ini kemudian sama seperti yang kita kenal hari ini, yang selalu menyerang ajaran-ajaran dari para ulama Nahdlatul Ulama yang kita kenal hari ini. Mengapa kemudian orang-orang Wahabi mengharamkan ziarah kubur, tawassul diharamkan? Karena memang dari dulu orang-orang Saudi dilarang untuk punya ikatan masa lalu dengan leluhurnya. Supaya apa? Supaya loyal kepada keluarga Ibnu Saud. Makam Kanjeng Nabi itu hampir dihancurkan oleh orang Wahabi. Kalau Komisi Hijaz dari para ulama NU tidak melarang. Syekh Nawawi Al-Bantani termasuk Mbah Hasyim Asy'ari juga ikut melarang penghancuran makam Rasulullah di Madinah. Mengapa mereka ngotot ingin menghancurkan situs-situs kenabian? Supaya orang Saudi tidak punya ikatan masa lalu dengan Rasulullah. Makanya mereka mengharamkan maulid juga. Kenapa mereka ingin putus dengan Rasulullah? Supaya orang Saudi semua mendewa-dewakan keluarga Ibnu Saud. Dan mengapa musik diharamkan, budaya diharamkan? Karena mereka sangat takut dengan masyarakat Saudi yang berkumpul, takutnya ketika mereka berkumpul membangun pemberontakan. Karena pada zaman itu revolusi di setiap negara didahului dengan kebudayaan-kebudayaan. Makanya jangan heran kalau wayang juga diharamkan oleh orang Wahabi. Musik juga diharamkan. Kita tidak berbicara Saudi hari ini. Saudi betul-betul jauh berbeda hari ini. Orang Wahabi di Indonesia ingin menjadikan Indonesia seperti Saudi masa lalu. Tapi orang Wahabi di Saudi hari ini ingin menjadikan Saudi seperti Indonesia hari ini. Kebalik-kebalik. Bapak Ibu sekalian, saya berbicara ini bukan karena terlalu fanatik terhadap NU, bukan. Saya ulangi sekali lagi, kalau saya tidak keliling ke Afrika, saya tidak keliling ke Asia Selatan, ke negara-negara konflik di Timur Tengah, termasuk juga di beberapa negara konflik di Asia Tenggara, saya mungkin tidak akan bercerita tentang ini. Karena apa? Karena semua disebabkan oleh pengaruh ini. Orang-orang yang ditangkap oleh Densus jumlahnya kurang lebih 2.141 dari tahun 2000 sampai hari ini. Kalau ingin tahu, 99,9% yang ditangkap Densus ini pahamnya apa? Wahabi, Pak. Wahabi. Saya pastikan Wahabi. Kalau nggak ada yang percaya, ikut saya. Saya pertemukan dengan para tahanan itu di penjara. Ngobrol sendiri. Kamu Wahabi apa bukan? Pasti, Pak, sama, Pak. Sama-sama mengharamkan maulid, mengharamkan tahlil, mengharamkan tawassul. Sama mereka. Cuma bedanya apa? Ustadz-ustadz Wahabi yang hari ini tampil di TV itu adalah pembuka. Produk akhirnya teroris, Pak. Kita mungkin kalau orang yang sangat tipis ilmu agamanya akan terpengaruh dengan ajaran-ajaran Khalid Basalamah, Syafiq Basalamah, Firanda dan sebagainya, Abu Jawas dan sebagainya. Saya sebut aja. Mungkin akan terpengaruh, oh ini nih ajaran yang paling benar. Oke, ketertarikan itu. Lalu kemudian masuk, setelah itu terbangun kesadaran-kesadaran kognitif di dalam kepalanya bahwa saya yang paling benar, orang yang berbeda dengan saya pasti salah. Klaim-klaim kebenaran ini yang membentuk orang kemudian berusaha melakukan pemberontakan-pemberontakan kolektif yang akhirnya membangun jiwa orang menjadi teroris. Semua prosesnya sama, Pak. Semua teroris yang ditangkap Densus ketemu sama saya. Bukan semua sih.
Nanti saya bohong lagi. Kurang lebih sekitar 400-500 ideolog-ideolog dan pentolan-pentolan teroris yang ditangkap itu sudah ketemu dengan saya, dan saya pastikan mereka Wahabi semua. 2.141 orang itu 4 FPI, kelompoknya Hussein Hasni, dia merakit bom di Jakarta, di Condet dan Bekasi. Mereka akan meledakkan di beberapa titik di Jakarta karena mereka tidak terima Habib Rizik ditangkap. Yang satu Katolik, dia ingin memeras pemilik Mall Sumarekon Serpong dengan Bitcoin. Karena tidak mau bayar, diledakkan mallnya. Namanya Fernando, Katolik. Yang satu adalah Johnson Dang Siagian, beragama Protestan. Dia ingin meledakkan pos polisi di Jatiwarna. Sudah itu, selebihnya Wahabi, Pak. Wahabi. Kalau nggak ada yang percaya, saya itu hari ini di medsos itu betul-betul diserang. Saya penjual radikal-radikul. Saya dulu sebelum kerja di Mabes Polri sama Pak pikiran, apaan ini? Ini semua normal kok. Ini teroris ini jangan-jangan dibuat ini sama polisi supaya polisi dapat anggaran dan mereka punya kerjaan. Wallahi tidak, Pak. Saya kader NU yang ada di dalam Mabes Polri, wabil khusus di Densus 88. Saya tahu persis. Jadi kalau saya kemudian berusaha memerangi Wahabi, bukan karena perbedaan keyakinan, bukan. Silahkan menggunakan paham Wahabi itu sepanjang tidak mengkafir-kafirkan orang yang berbeda. Karena apa? Picu dari bangkitnya terorisme adalah ketika dia sudah menganggap orang yang berbeda itu adalah orang-orang jahiliyah yang halal darahnya. Kalau masih pengikutnya Salafi, Pak, masih belum. Pinter ini. Salafi itu ya Wahabi sebenarnya. Cuma karena Wahabi identik dengan terorisme lalu dirubah namanya jadi Salafi, Salafus Soleh. Mengharamkan ini, mengharamkan itu, mengharamkan bank dan sebagainya. Bank konvensional ini haram, orang kerja di bank dipaksa keluar karena ini riba dan sebagainya. Jualan habatus sauda aja. Jadi tukang ojek aja. Lah ini GoPay apa segala macam. Gimana? Padahal Pak, uang kertas yang dipakai jual beli tiap hari ini produknya bank. Kalau naik haji mereka naik pesawat. Pesawat nggak ada yang dibeli lunak, nggak ada yang dibeli kontan, Pak. Itu nyicil pakai bank berbunga semua. Kita kan tahu ini, orang-orang NU kan tahu bahwa fikih itu adalah tabiun menurun. Kalau di atasnya haram sampai ke bawah ya haram terus. Ini enggak. Duitnya kertasnya itu, duit kertas itu dipakai setiap hari oleh kelompok ini lalu mengharamkan bank. Munafik namanya. Makanya Darul Iftah dari Mesir menghalalkan bank konvensional. Prinsip dari riba itu adalah ketidakadilan. Riba haram iya, tapi bank konvensional ini kan persoalan tafsir. Nah ini Darul Iftah. Nah tapi mereka ngotot, Pak. Mereka nggak tahu orang dipaksa jualan habatus sauda, dia nggak tahu bahwa LC-nya, letter of credit impor ekspornya habatus sauda dari Yaman menggunakan bank konvensional juga, Pak. Ini kan aneh orang-orang ini. Tabiunnya lupa. Ini mumpung direkam ini. Makanya saya itu selalu gregetan. Saya selalu nantang ini orang-orang pengusung hilafah dan orang-orang Wahabi ini, ayo debat sama saya. Live streaming ke seluruh Indonesia nggak apa-apa. Jangan pakai dalil tapi. Kalau pakai dalil berat, Pak. Sampai kiamat dalil ini selalu didebatkan. Orang yang nggak baca kunut dan yang baca kunut itu sama-sama punya dalil masalahnya. Kita pakai rasionalitas berpikir dan pakai rujukan-rujukan tarikh. Kita pakai rujukan dari Ibnu Katsir, Al-Mas'udi, Imam Suyuti, At-Tabari, kita pakai itu. Karena apa? Penulis sejarah rata-rata adalah penulis tafsir. Kenapa begitu? Karena disitulah kias-kias itu ditemukan. Nah orang seperti orang Wahabi Salafi ini selalu menggunakan ayat sebagai terjemahan-terjemahan tekstual. Makanya Pak, teroris itu kalau nggak surat Al-Baqarah ayat 29 dan 41 memang itu rujukannya untuk menghalalkan dirinya melakukan bom bunuh diri. Ya itu rujukannya. Karena semua diterjemahkan secara tekstual. Padahal ayat-ayat ini diturunkan setelah perang Tabuk. Perang Tabuk ternyata Rasulullah kecewa terhadap orang-orang yang tidak ikut berperang karena jauh. Lalu dikatakan oleh Kanjeng Nabi bahwa ini orang-orang munafik ini harus diperangi ini. Semua yang tidak patuh terhadap hukum Islam ini harus diperangi semua. Nah ini yang dipakai. Makanya kemudian Pak, kesimpulan saya dari apa yang saya ceritakan termasuk dari bukunya Philip Hurihiti itu adalah bahwa yang memporak-porandakan Islam itu adalah ketika orang Barat memperkenalkan mimpi-mimpi politik terhadap orang Islam. Politik inilah kemudian mimpi-mimpi khilafah, mimpi-mimpi kebangkitan Islam, dan kita itu diminta oleh orang-orang Barat bahwa
Orang Islam kalau percaya bahwa agamanya ingin maju, maka dia harus memajukan politik Islam abad pertengahan. Makanya kemudian Hizbut Tahrir, Ikhwanul Muslimin, dan kelompok-kelompok minoritas seperti Syiah Rafidah termasuk Ahmadiyah semuanya ditampung di negara barat, dijadikan markasnya di negara barat, dibiayai oleh negara barat untuk mengglorifikasi itu di negara-negara Islam. Coba ini logika, Pak. Kantor pusatnya Hizbut Tahrir itu di London, Pak. Padahal mereka ini mengharamkan demokrasi, tapi hidupnya di negara-negara demokrasi. Biayanya dari London, dikirimnya sampai ke Boyolali sana, ke doknya itu ekspor impor beras. Kita paham karena saya kerja di dalam, Pak. Bagaimana uang mereka itu melingkar lewat Cayman Island, menclok sana, menclok sini. Pada akhirnya jatuhnya ke daerah Boyolali, ke Tegal Gundil di Bogor. Lalu kemudian dicairkan menjadi uang cash dan dikirim lewat kurir-kurir ke pesantren-pesantren Hizbut Tahrir. Ada yang dikirim pakai BNI banking. Semuanya nyaut. Tapi apakah kita boleh nangkap itu? Nggak bisa, Pak. Undang-undang kita tidak memadai untuk melakukan penangkapan terhadap mereka. Karena undang-undang kita masih berbasis material. Makanya yang dibubarkan organisasinya. Gerakannya apa bisa dibubarkan? Nggak bisa, Pak. Kita tidak punya undang-undang seperti Singapura atau seperti Amerika. Singapura punya undang-undang Internal Security Act. Sampai kemudian ada ustadz aktivisnya Ikhwanul Muslimin pun dilarang untuk masuk ke Singapura. Saya tidak menyebut ustadznya. Saya kira sudah tahu semua yang pernah dilarang masuk Singapura. Nggak perlu kita kata. Ini Ikhwanul Muslimin, Pak. Nah, ini yang paling bahaya ini. Ini yang memecah belah NU. Karena apa? Dia anti Wahabi. Dia memperbolehkan maulidan, dia memperbolehkan tahlil, dia memperbolehkan haul, dia memperbolehkan ziarah kubur, tapi cita-cita politiknya khilafah. Makanya ketika saya protes terhadap fatwanya dia tentang tafsirnya Imamul Hakim dalam Al-Mustadrak ala Sahihain, saya bantah di YouTube, yang nyerang saya itu santri-santri Sidogiri, Pak. Artinya apa? Pemecah belahan oleh ustadz ini di kalangan NU sudah efektif. Saya diserang orang-orang NU juga. Bahkan saya di dalam itu mengatakan, mustahil orang Islam ini diwajibkan menegakkan khilafah. Kalau diwajibkan menegakkan khilafah, tidak ada satupun negara yang menggunakan sistem khilafah. Artinya semua umat Islam di seluruh dunia ini berdosa. Dan kemudian dikatakan bahwa disohihkan oleh Adz-Dzahabi fatwa ini. Saya katakan Adz-Dzahabi justru protes terhadap kitab ini. Karena Imamul Hakim menulis kitab Al-Mustadrak ini dalam keadaan pikun. Ini masih dipakai hari ini. Dan kemudian fatwa tentang harokah istishhadiyah, penghalalan bom bunuh diri di Palestina. Saya protes lagi. Hati-hati dengan fatwa, saya bilang. Meskipun fatwa bom itu dihalalkan di Palestina, tapi Pak jangan salah, pelaku bom di Makassar itu di dalam handphonenya, itu ada videonya Ustadz ini ketika berfatwa tentang penghalalan bom bunuh diri di Palestina. Ada di dalam handphonenya, Pak. Termasuk dalam pelaku bom Cicendo di Bandung. Ustadz ini di dalam handphonenya. Setelah disedot isinya, videonya Ustadz ini ketika berfatwa tentang harokah istishhadiyah. Bahaya dengan fatwa. Fatwanya Abu Bakar Naji, ulama Saudi, ketika memfatwakan jihad di Irak dan Suriah, dipakai juga di sini, Pak, oleh para pelaku bom bunuh diri. Fatwa itu tidak mengenal batas. Jangan dihalang-halangi, ini hanya berlaku di Palestina. Nggak bisa. Teroris di sini menganggap negara ini adalah negara darurat perang. Artinya fatwa itu bisa dipakai di sini. Dan yang ngelawan saya siapa? Santri-santri Sidogiri. Tokoh-tokoh NU garis lurus. Itu yang nyerang saya. Ini para pengkhianat semua ini. NU ini dipecah belah, Pak, karena ini tonggak utama, Pak. Saya sering mengatakan Syiah itu karena kecil jumlahnya. Kalau besar dia akan memberontak juga di negara ini. Satu negara di Iran itu bikin revolusi kok tahun 79. Ini karena kecil aja mereka nggak belagak di sini. Orang-orang Ahmadiyah juga karena kecil aja jumlahnya, mereka nggak melakukan pemberontakan. Wahabi itu karena belum berdaya aja mereka. Kalau mereka besar jumlahnya, tumbang, Pak, negara ini. Tapi ada satu yang mayoritas yang tidak pernah neko-neko dan selalu memperjuangkan NKRI, Nahdlatul Ulama.
Kalau sudah persoalan politik Pak, umat Islam itu nggak mikir imannya sama, syahadatnya sama, Qurannya sama, nggak mikir Pak. Pokoknya kalau beda orientasi politik, lu musuh gua. Ini Islam ini. Nah peluang ini yang dilihat oleh orang Barat. Lalu orang Barat menciptakan boneka-boneka politik. NU hari ini disasar. Orang NU itu paling senang dengan habaib, menghormati para habaib. Ini ajaran ulama-ulama NU. Peluang ini pun masih dipakai Pak, menciptakan oknum-oknum habaib untuk menghancur leburkan NU, menghina ulama NU, menghina Gus Dur dan sebagainya. Ini boneka nih. Kita betul-betul memposisikan Ahlul Bait itu sebagai posisi tertinggi. Kita sepakat itu. Karena ini bagaimanapun kita harus membangun kecintaan kepada Rasulullah lewat penghormatan terhadap para dzurriyyahnya. Tapi soal moral lain lagi Pak. Meskipun Habib kalau bajingan ya bajingan aja. Ini mohon maaf Pak, ini persoalan moral manusia. Kalau kita kemudian benci kepada orang yang melakukan penipuan tapi dia Habib, ya kita benci kepada kelakuannya, bukan kepada Habibnya. Saya ditipu berkali-kali Pak sama Habib karena saking takdimnya. Wallahi, batu cincin lah apalah. Dikatakan ini blue safir, ahli ini, wallah asli ini. Ternyata beling Pak. Jatuh di kamar mandi, prang, beling. Dari botol. Nah coba, ini mohon maaf, ini saya cerita soal ini bukan apa. Untuk dzurriyyah Nabi, kita sepakat, kita mengikuti anjuran para ulama yang kita belajar juga, Durratun Nasihin juga kita temukan kok itu. Bahwa menghormati dzurriyyah itu sama artinya dengan menghormati Kanjeng Nabi. Kita sepakat itu. Tapi habaib itu bukan Habib Pak. Habaib itu jamak. Habib ini kan persoalan persorangan, individu. Kelakuannya macam-macam Pak. Kalau ada Habib yang kemudian memperkosa pasiennya di Bekasi sampai 3 orang, sampai hamil 2 orang itu, kita mau cium tangan. Mohon maaf, saya mending cium tangan ke Kiai Nasi aja. Nah persoalannya kemudian ada beberapa oknum Habib yang justru menghancur leburkan NU dan membentuk enklaf-enklaf perlawanan di NU. Madura itu hancur lebur Pak hari ini NU-nya. Karena apa? Politik Pak. Mulai dari zaman Prabowo 2014, Prabowo 2019, hari ini Anies, semua dibelah-belah umat itu. Hadir ke sana Habibnya. Isinya apa? Memecah belah orang, mengkompori orang, lawan semua. Yang tidak mendukung Anies itu adalah orang kafir yang tidak setuju terhadap Islam. Ini loh yang dilawan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Khalifah Umar bin Abdul Aziz gelisah karena masjid dan majelis keagamaan diisi oleh caci maki terhadap orang lain karena persoalan politik. 60 tahun Pak pada zaman Bani Umayyah. Lalu kemudian Khalifah Umar bin Abdul Aziz membuat keputusan, udah hentikan semua politisasi di masjid dan juga di berbagai jamiah ini. Hentikan semua. Kita nggak boleh lagi menggunakan lembaga-lembaga keagamaan termasuk rumah-rumah ibadah untuk saling mencaci maki karena persoalan politik. Lalu Khalifah Umar bin Abdul Aziz membuat ketentuan khotib Jumat harus membaca surat An-Nahl ayat 90. Nah makanya kemudian para khotib hari ini membaca ayat itu. Untuk menghentikan apa? Menghentikan politisasi agama di masjid Pak. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanhanil fahsya'i wal munkari wal bagh ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Kan gitu khotib. Ini sebenarnya yang menggagas adalah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Khalifah kelima dari Bani Umayyah, untuk menghentikan apa? Politisasi agama di masjid. Hari ini ada partai baru netes bilang mari kita jadikan masjid sebagai tempat jihad politik. Ini mohon maaf Kiai, mohon nyancuk. Saya paling benci. Saya paling benci. Ini yang merusak umat Islam Pak. Memecah belah umat Islam. Karena kepentingan politik kemudian umat Islam dipecah belah supaya apa? You are either with them or you are with us. Ini bahaya Pak. Ya, kurang lebih seperti itu. Sudah kita dengarkan bersama dari apa yang telah beliau kemukakan. Dan saya rasa ya video ini memang cukup penting untuk kita ambil manfaatnya. Untuk kita pahami apa yang telah beliau paparkan. Dan sebelum beliau menyampaikan ya apa yang telah beliau kemukakan tadi ya, mungkin akan saya putarkan seperti apa sih narasi atau ungkapan sebelumnya ya, sebelum yang di depan tadi ya. Artinya ketika saya putarkan ya yang sedikit tadi, jadi beliau ungkapkan seperti ini ya.
akan saya putarkan ini ya biar teman-teman lebih memerhatikan lagi. NU ini pecah belah Pak, karena ini tonggak utama Pak. Saya sering mengatakan, Syiah itu karena kecil jumlahnya. Kalau besar, dia akan memberontak juga di negara ini. Satu negara di Iran itu bikin revolusi kok tahun 79. Ini karena kecil aja mereka nggak belaga di situ. Orang-orang Ahmadiyah juga karena kecil aja jumlahnya, mereka nggak melakukan pemberontakan. Wahabi itu karena belum berdaya aja mereka. Kalau mereka besar jumlahnya, tumbang Pak negara ini. Tapi ada satu yang mayoritas yang tidak pernah nego-nego dan selalu memperjuangkan NKRI. Nahdlatul Ulama. Kalau sudah persoalan politik, Pak, umat Islam itu nggak mikir imannya sama, syahadatnya sama, Qurannya sama, nggak mikir, Pak. Pokoknya kalau beda orientasi politik, lu musuh gua. Ini Islam ini. Nah, peluang ini yang dilihat oleh orang Barat. Lalu orang Barat menciptakan boneka-boneka politik. NU hari ini disasar. Orang NU itu paling senang dengan habaib, menghormati para habaib. Ini ajaran ulama-ulama NU. Peluang ini pun masih dipakai, Pak, menciptakan oknum-oknum habaib untuk menghancur leburkan NU. Menghina ulama NU, menghina Gus Dur dan sebagainya. Ini boneka nih, boneka. Kita betul-betul memposisikan Ahlul Bait itu sebagai posisi tertinggi. Kita sepakat itu. Karena ini bagaimanapun kita harus membangun kecintaan kepada Rasulullah lewat penghormatan terhadap para zuriyahnya. Tapi soal moral lain lagi, Pak. Meskipun Habib kalau bajingan ya bajingan aja. Ini mohon maaf, Pak. Ini persoalan moral manusia. Kalau kita kemudian benci kepada orang yang melakukan penipuan tapi dia Habib, ya kita benci kepada kelakuannya, bukan kepada Habib. Saya ditipu berkali-kali Pak sama Habib karena saking takdirnya. Oh, batu cincin lah, apalah. Dikatakan ini Busafir, ahli ini, wallah asli ini. Ternyata beling, Pak. Jatuh di kamar mandi, beling. Dari botol. Nah coba, ini mohon maaf, ini saya cerita soal ini bukan apa. Untuk zuriyah Nabi, kita sepakat, kita mengikuti anjuran para ulama yang kita belajar juga, Duratun Nasihin juga kita temukan kok, bahwa menghormati zuriyah itu sama artinya dengan menghormati kanjeng Nabi. Kita sepakat itu. Tapi Habaib itu bukan Habib, Pak. Habaib itu jamaah. Habib ini kan persoalan-persorangan, individu. Kelakuannya macam-macam, Pak. Kalau ada Habib yang kemudian memperkosa pasiennya di Bekasi sampai 3 orang, sampai hamil 2 orang itu, kita mau cium tangan. Mohon maaf, saya mending cium tangan ke Kiai Nasi aja. Ya, begitu. Ada yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman sekalian ya di dalam video edukasi ini. Jika Anda bertanya, ini video kapan? Ya, saya rasa Anda sudah mengetahui ya. Artinya, sepertinya video ini sudah lama, mungkin sebelum polemik nasab ini. Tapi di dalam video tersebut, saya rasa ada pelajaran-pelajaran yang memang perlu untuk kita pahami bersama, untuk kita ambil manfaatnya. Ya, saya rasa teman-teman juga memahami hal itu. Banyak pelajaran-pelajaran di situ, banyak hal-hal yang perlu ya untuk kita ketahui. Jadi ya biar kita juga yaitu memahami dari ungkapan-ungkapan yang cukup luar biasa yang telah beliau kemukakan. Begitu. Mengenai apakah beliau mendukung tesis Kiai Imad, ya Anda bisa cari itu ya. Bagaimana sih sikap beliau terkait polemik nasab ini ya bisa Anda cari ya. Bagaimana dan seperti apa. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi intinya di dalam ungkapan beliau itu yang saya lihat, jadi beliau itu mengungkapkan informasi yang mungkin dipandangnya oleh beliau itu penting untuk kita ketahui ya. Dimana kita lihat ya ketika beliau sedikit banyak lah ya memberikan sebuah statement mengcounter seperti Wahabi dan juga yang lainnya ya. Dan kalau hal tersebut memang bermanfaat dan penting untuk kita pahami, untuk kita ambil manfaatnya, ya kita ambil manfaatnya teman-teman. Begitu. Dan mungkin itu saja dari Al-Fakirat Official. Kurang lebihnya jika ada kekeliruan, kesalahpahaman dari ungkapan narasi yang telah saya kemukakan, saya pemilik channel Official mohon maaf sebesar-besarnya. Baik langkah tingkah kami kurang mengenakan atau apalah itu, jadi saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga teman-teman dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ridhonya, berakhir dalam keadaan husnul khatimah. Saya doakan baik Anda yang kontra dengan saya mungkin atau yang pro terhadap channel ini. Saya doakan Anda semua. Dari channel Official, terima kasih Anda sudah menonton video ini. Dan semoga Anda memahaminya dan tidak menggagal pahaminya. Dalam artian,
Akan saya sampaikan juga sekali lagi jika ada kekeliruan, kesalahpahaman dari ungkapan-ungkapan saya, dari narasi-narasi saya, ya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Ya, yang namanya manusia ya harus seperti itu. Ya, bisa jadi saya salah memahami atau ya kurang di dalam mencermati. Maka dari itu, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Dan penting ya, dari saya, terima kasih. Akhirul qaul, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.